Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam pesta perjamuan anak domba. Tuhan sadar para Tuhan datang pada saya, tetapi sadar saja maka saja sambut. Tubuh Kristus yang kita sambut menghantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. bagi Bapak Rodolfus Adi Santoso yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Anugerahkanlah istirahat dan kebahagiaan abadi kepadanya, dan persatukanlah kami kembali kelak
dalam kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Romo Tito, terima kasih banyak. Kami mewakili keluarga. Romo sudah berkenan memimpin Ekaristi Suci pada malam hari ini untuk memberkatkan Bapak Rudolfus Adi Santoso yang juga di lingkungan keluarga besar dipanggil Om Dian Sui tadi, kecuali Tante Hen. Ya, baik. Ada perubahan acara sedikit, mohon maaf, karena dari Yayasan Selamat Riyadi, saya lihat Pak Andreas hadir di sini. Padahal kemarin ada bocoran halus gitu ya, bocor halus. Katanya Yayasan Selamat Riyadi sore ini harusnya rapat, tapi ternyata Pak Andreas, Pak Marsono berkenan untuk rawuh, artinya yayasan menunda rapat tersebut. Mohon Bapak Andreas untuk berkenan memberi sepatah dua kata. Silakan. Pada para romo, pada putra-putra Bapak Adi Santoso, para pengurus Yayasan Panti Rapih, para pengurus Yayasan Selamat Riyadi, dan juga rekan kedua Yayasan, Bapak Ibu yang kami hormati, selamat sore, berkah dalam. Kita panjatkan puji syukur pada Tuhan yang Maha Murah karena pada sore hari ini kita bisa bersama-sama memanjatkan doa, bisa requiem bersama atas dipanggilnya Bapak Adi Santoso, dia Tuhan yang Maha Murah. Tadi Romo sudah menyampaikan bahwa ini hari baik ya Romo ya, hari baik, hari gembira untuk kita semua. Demikian juga saudara-saudara kita juga hari kemenangan. Mudah-mudahan Pak Adi juga lancar, dipanggil Tuhan pada hari ini. Mungkin ini dari Yayasan Selamat Riyadi tentu saja menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya Bapak Adi Santoso ini. Bapak Adi Santoso dulu pernah menjadi bendahara tahun berapa ya Pak? Ya. Tahun 93, saya masuk sebagai pengurus itu 2008, itu masih sebagai anggota, jadi cukup lama. Bapak Adi menjadi pengurus dan juga bendahara di Yayasan Selamat Riyadi. Kami tentu saja dari yayasan sangat berterima kasih atas kiprah beliau ya, sehingga Yayasan Selamat Riyadi cukup berkembang sampai sekarang. Tadi Pak Gunadi menyampaikan sebenarnya jam 6 tadi Pak itu kami mengadakan rapat, mohon doa restu juga kami merapatkan rencana kami untuk membuka Fakultas Kedokteran yang juga bekerja sama dengan Rumah Sakit Panti Rapih. Mohon doanya, mudah-mudahan nanti akan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Kami tentu saja yang saya tahu Bapak Adi ini banyak memberikan dasar-dasar, terutama pengaturan keuangan di yayasan dan di universitas, sehingga bisa kita jalankan sampai dengan sekarang, dan banyak hal-hal baik yang kami rasakan yang akan kami teruskan untuk di masa yang akan datang. Mungkin dari kami itu sekali lagi kepada keluarga kami menyampaikan belasungkawa yang besar-besarnya. Semoga Pak Adi diterima di Tuhan yang Maha Murah. Amin. Baik, sambutan berikutnya dari Pak Kus Margono sebagai Ketua Pengurus Yayasan Panti Rapih. Dipersilakan. Romo Maradio, Romo Tito yang saya hormati, keluarga Pak Adi Santoso, sama
Ignatius dan Nugi ya? Nugro. Para suster, seluruh pelayan dan teman-teman KADI, di sini ada DPP, Dewan Pimpinan Provinsi, Suster Cinta Kasih Carolus Burumius yang sejak tadi malam menemani sampai pergi datang, kemudian berdoa lalu kami bersama-sama pulang. Saya mengenal Pak Adi sebelum saya masuk Patirape. Jadi saya sebagai pengajar di Atmajaya Yogyakarta, selalu saya ingat pada saat membangun kampus Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pak Kus ingat ya, sepeser pun harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu yang selalu saya ingat kata-kata beliau. Dan kemudian saya juga mendapat cerita dari Pak Leo, sekretaris pelaksana di Yayasan Patirape, yang kemudian sekarang setelah pensiun dibajak oleh Yayasan Selamat Riyadi. Beliau cerita bahwa Pak Adi itu meskipun bukan teknik sipil, bukan insinyur, menjadi ketua panitia pembangunan Gedung Elizabeth. Semalam Pak Leo cerita itu, dan ya ceritanya selalu begitu Pak Adi itu. Setiap sen pun harus dipertanggungjawabkan, dan itulah sumbangan dari Pak Adi kepada Yayasan Patirape. Beliau menjadi pengurus, kemudian menjadi pengawas. Saya kira akan terus kami catat, dan di Patirape itu bukan karena hanya Pak Adi saja, tetapi juga para suster yang selalu menjaga kami. CB itu punya Carolus, punya Burumius, punya Patirape. Patirape ada 5 rumah sakit, 1 stikes, dan kami selalu dijaga oleh para suster untuk selalu ingat apa yang dikatakan Pak Adi, bahwa 1 sen pun harus dipertanggungjawabkan, dan itu akan kami ingat terus sebagai pengurus. Di sini ada organ Yayasan Patirape, semuanya akan mengingat apa yang dikatakan Pak Adi. Tanggal 21 Februari yang lalu, kami bersama Suster Bita, Suster Cecilia mengunjungi Pak Adi, dan yang karena mungkin sudah kadang ingat, kadang tidak, tapi kami sempat meminta Pak Adi untuk menikmati roti yang kami bawa, tetapi minumnya adalah kopi, white coffee, sampai separuh, dan minumnya dengan mangkok gitu. Dan setelah itu kami pamit pulang. Saya kira foto-fotonya dikirimkan kepada putra-putra Pak Adi. Saya kira Pak Adi sungguh luar biasa, selalu kami ingat, dan selalu kata-kata itu yang akan kami perjuangkan. 1 sen pun akan kami pertanggungjawabkan, karena ini adalah untuk pelayanan umat manusia. Patirape itu selalu mengatakan bahwa para perawatnya, bahwa yang hadir para pasien itu adalah tamu ilahi, siapapun harus kami layani dengan baik. Terima kasih, selamat jalan Pak Adi. Selalu menjadi pendoa bagi Yayasan Patirape, bagi unit karya, rumah sakit maupun stikes. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Dari lingkungan Santa Maria Carmel, Ibu Moses, di mana? Silakan Moses. Terima kasih. Silakan. Kita
Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari, terima kasih. Selamat malam berkadar. Ya, Pak Adi adalah sosok yang luar biasa bagi lingkungan kami. Bagi saya sebagai pengurus lingkungan secara pribadi, beliau adalah teladan dalam kesetiaan hidup berkeluarga dan kesetiaan dalam hidup bersama di lingkungan. Jadi Pak Adi itu ketika Demi masih Sugeng itu selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan di lingkungan, doa rosario, pertemuan APP, BKSM, kemudian juga pertemuan apel. Dan itu sungguh meneguhkan kami yang muda-muda ini untuk juga selalu setia kepada Tuhan lewat hal-hal kecil seperti itu. Jadi terima kasih Pak Adi sudah menjadi teladan yang baik bagi seluruh umat lingkungan Santa Maria Karmel. Seluruh umat juga mengucapkan bela sungkawa kepada ketiga putra Pak Adi yang ditinggalkan oleh papa mama ya sekarang, dan kami percaya bahwa teladan hidup jujur, tegas, dan berprinsip itu pasti akan dipegang. Dan Pak Adi jangan lupa mendoakan kami umat lingkungan Santa Maria Karmel Polongo, mendoakan kami para pengurus lingkungan agar juga menjadi pengurus yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, selamat malam, berkata. Mohon bersabar sedikit karena peristiwa ini tentu tidak bisa diulangi. Ketiga putra-putra Pak Adi, Grace, Inyas, dan Nuk, silakan kalau mau memberikan kata sambutan, terima kasih, kesaksian atau testimoni apapun, silakan ya. Dengan sekaligus permohonan maaf bahwa di dalam kita melayani, silakan. Yuk. Sama-sama ya, ini resikonya saya yang paling keragil ini ya. Kata saya, kamu dulu lah, kamu dulu. Ya, nanti saya sudah siapkan 3 halaman. Jangan lama-lama ya. Pokoknya kalau paling keragil ya, resikonya. Ya, ngomong, suster-suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat malam, terima kasih sebelumnya. Kalau saya harus cerita seluruh dunia perjalanan hidup Papi, rasanya 3 halaman itu tidak cukup, panjang sekali. Tapi kalau saya melihat kok bisa panjang sebetulnya, kok kuat. Lalu kalau saya lihat hari ini, malam ini, tapi itu memang dikelilingi oleh kepanjangan tangan-tangan Tuhan. Dari lingkungan, dari suster-suster CB, dari Romo, dari teman-temannya, dari KPH, dari Yayasan Selamat Riyadi, dari Yayasan Panti Rapi, semuanya rasa saya ini semua tangan-tangan Tuhan. Kalau melihat saya ada di sana, ada Mbak Lasmi dan Mbak Ana, yang ada Pak Selamat di situ yang sudah merawat, tapi sementara kita jauh. Saya merasa bahwa kita ini betul-betul dianugerahi oleh teman-teman semua, rekan-rekan semua, tapi yang sudah berjasa mengisi hidup. Kalau saya melihat, saya tadi malam berpikir, ya kalau melihat Papi dan Mami sudah di sana melambaikan tangannya selamat datang, saya merasa kalau kita nggak usah bilang ikut berduka cita, seharusnya ikut bersuka cita kita, karena memang saya merasa Papi sudah menemukan
tempat sudah. Saya terima kasih bahwa sudah bisa mengantar Papi untuk dalam perjalanan panjangnya menemui kebahagiaan kekal. Terima kasih. Selamat malam. Berkah dalam. Nama saya Ignatius Setiaki, saya yang nomor 2. Saya pikir tadi Chris sudah ngomong, saya nggak bisa ngomong. Cuma tadi didiskusikan katanya mesti 3-3-nya ngomong. Nah, jadi tidak para ngomong, para suster ke sana, bapak-bapak dari sini. Saya cuma mau cerita mengenai Papi di keluarga. Waktu kemarin Papi meninggalkan kita, istri saya kirim foto-foto dari keluarga yang itu saya tadi siang sempat saya cetak. Itu tentunya sebagian kecil dari foto-fotonya. Nah, salah satu foto yang saya suka dan saya lihat itu Papi membacakan buku Disney ke cucunya. Nah, cucunya itu adalah anak saya yang waktu itu masih kecil, sekarang sudah di universitas. Nah, saya melihat memang dari dulu Papi itu suka sama anak kecil, suka membacakan, baca-baca buku, dan suka bermain dengan cucu-cucunya. Cuman waktu saya kecil, waktu kami semua kecil, Papi juga suka membacakan buku ke kita semua. Yang saya ingat itu waktu dulu kami kecil, itu ada komik-komik namanya komik dari Donald Bebek. Cuman Donald Bebeknya itu waktu itu belum ada yang bahasa Indonesia. Jadi Donald Duck, cuman kita semua tidak ada yang bahasa itu. Jadi Papi selalu membacakan itu buku-buku komik dengan dia bisa translate dari bahasa Inggris atau bahasa Belanda. Sampai itu sesuatu yang mengesankan. Mungkin beberapa teman-teman Papi tahu kalau Papi itu orangnya tegas dan kadang-kadang galak. Cuman kalau sama anak-anaknya itu selalu mengutamakan. Kalau kita berkunjung, selalu kita dikasih prioritas. Sampai kalau mau duduk di minivan saja, katanya Papi mau duduk yang paling belakang supaya Inyas atau Chris atau Luke bisa lihat di depan. Jadi Papi itu selalu memprioritaskan kami semua. Sampai waktu 3 minggu yang lalu Papi itu sudah susah duduk. Papi juga masih bilang sama saya, Inyas, yuk kita makan sama-sama. Ya, we will miss him, but he's in very close. Terima kasih. Ini saya tadi yang bilang sama adik saya jangan lama-lama ya, karena saya sendiri nggak bisa lama-lama. Saya di sini atas nama keluarga Bapak Adi Santoso ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua, mulai dari suster-suster Carolus Borromeus, Yayasan Papi Rapih, Yayasan Selamat Riyadi, juga rekan-rekan dari Sari Husada, ya, yang membuat kita pindah ke Jogja. Teman-teman Papi, banyak sekali teman dekat Papi yang saya lihat hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada Pak Gunadi. Pak Gunadi ini jadi kayak proksinya kita, karena kita bertiga tidak ada di
Jogja, apa-apa minta tolong Pak Gunadi, Ibu Retno, terima kasih banyak. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Lasmi, pada anak, yang merawat Papi sampai saat-saat terakhir. Semoga saya tidak ada yang lewat ya. Sebelumnya satu lagi juga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada lingkungan Santa Maria Carmel, pengurus anggota yang terus-menerus datang memonitor, mengunjungi Papi. Terima kasih sebesar-besarnya. Ya, sekali lagi dari semua yang saya lihat hari ini, saya terharu dan tidak ada di sini. Jadi terima kasih pada semua yang sudah bersedia hadir di sini atas nama keluarga Pak Adi Santoso. Terima kasih.